Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad malam Senin 27 Dzulqa'dah 1435 Hijriah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah dijadwalkan bahwa tema kajian kita pada malam ini adalah buruknya sifat hasad. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ke Palembang dan beberapa daerah yang sudah saya datangi, Muara Enim, kemudian mana lagi, Pendopo, Pali, kemudian juga Prabu Muli. Sungguh suatu hal yang menggembirakan bahwasanya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Dan begitulah nanti di akhirat. Begitulah nanti di akhirat bagaimana seseorang akan bertemu dengan saudara-saudaranya seiman ketika masuk ke dalam surga setelah menjalani beberapa hal yang sangat genting. Dari mulai qiyamatul kubra, kiamat yang besar, ada padang mahsyar,
ada pemberian buku catatan amal, ada timbangan, ada hisab, ada jalan di atas sirat. Baru setelah itu surga atau neraka. Ketika bertemu, maka begitulah gembiranya. Gembira yang sangat benar-benar gembira, bukan sekedar gembira yang dibuat-buat, tetapi bertemu karena iman. Bertemu karena memang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya ucapkan jazakumullahu khairan atas undangannya yang telah mengundang saya ke Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini dan sekarang yang kita lakukan ini merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tema kita, buruknya sifat hasad. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasad artinya dengki. Dengki artinya adalah menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Itu adalah definisi hasad, dengki, iri. Ini sinonim, semuanya sama. Hasad, iri, dengki itu sama semuanya. Dalam bahasa Arab, al-hasadu dan al-hiqdu. Kalau kita lihat penafsiran para ulama tentang apa itu al-hasad. Saya sengaja di setiap kajian harus benar-benar paham maksud dan tema yang kita bicarakan. Ketika kita tema mengangkat buruknya sifat hasad, apa itu hasad? Kenapa dia buruk? Apa saja keburukan yang ditimbulkan oleh hasad? Itu yang akan kita bahas. Hasad, Al-Jurjani mengatakan, seorang ulama bahasa mengatakan, al-hasadu tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Berangan-angan hilangnya nikmat orang yang dihasad dan berpindah kepada orang yang menghasad. Kalau ada orang mendapat nikmat, baik itu berupa ilmu pengetahuan atau berupa harta atau berupa bagus cantik wajah dan rupa, kemudian ada yang iri dan ingin hal kelebihan tersebut berpindah kepadanya, maka itulah hasad. Itulah apa? Hasad. Dan Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan hasad itu dua macam bentuknya. Hasad yang hanya ingin bercita-cita nikmat yang ada pada orang lain hilang. Yang kedua, hasad berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain hilang dan berpindah dengan paksa kepada dirinya. Ini bukan hanya sekedar hasad, tapi juga melakukan kemungkaran. Ini lebih parah daripada yang pertama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik, itulah definisi hasad. Berangan-angan hilangnya nikmat orang lain dan berpindah kepada dirinya. Di sana ada sinonim dari hasad, akan tetapi maknanya beda, yaitu yang disebut dengan ghibthah. Ghain, ba, to, dan ta marbutah.
ghibtah. Ghibtah seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Artinya, sifat hasad tidak boleh tercela kecuali dalam dua hal. Boleh kita iri kepada orang dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haq. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa ya'lamuha. Artinya, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Tidak boleh berangan-angan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain kecuali pada dua hal. Yang pertama, seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Maka dia gunakan harta tersebut sebaik-baiknya. Makanya boleh orang berkata, enak ya, kalau kaya seperti si fulan itu, saya akan bisa juga berbuat seperti si fulan. Apa yang bisa dibuat oleh orang kaya dengan kekayaannya? Oh, banyak. Pertama, dia sendiri bisa beribadah dengan kekayaannya. Bisa bersedekah, bisa menunaikan ibadah haji dan umroh yang itu memerlukan uang dan harta, bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu bisa menghajikan, mengumrohkan orang lain, menyediakan tempat orang untuk menuntut ilmu, membangun masjid yang dengan masjid tersebut orang-orang akhirnya sholat, bermunajat, baca Quran, berzikir di situ. Jadi nikmat yang sangat luar biasa. Orang yang diberikan harta. Nah, orang ini bercita-cita, enak ya kayak orang kaya, tinggal duduk-duduk ongkang-ongkang dia dapat pahala banyak. Saya pernah punya kenalan, orangnya sangat dermawan. Setiap kali haji, dia tanya kepada saya, Ustadz, siapa kawan-kawan yang butuh uang? Saya akan biayai haji dia. Tentunya ini pembicaraan ketika di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi, mungkin 15 juta, 20 juta dapat. Dan mungkin 15 juta dapat. Kalau hitungan rupiah. Maka dia selalu setiap tahun seperti itu. Dalam hati saya, enak juga jadi orang kaya ini. Dia duduk di rumah, dapat haji. Pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu mithlu ajri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yang menyediakan orang untuk beribadah, maka baginya pahala. Pahala orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut tanpa mengurangi orang-orang yang beramal tersebut. Pahala dia dapat. Ini namanya ghibtah. Kita ingin seperti orang yang diluaskan rezekinya bisa beramal. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang tahu hakikat harta. Sedikit menyimpang dari masalah hasad. Orang yang tahu hakikat harta adalah orang yang menjalankan hartanya di jalan Allah. Orang yang tidak tahu hakikat harta adalah orang yang petantang-petenteng dengan hartanya, menyombongkan diri, terutama di hadapan orang yang miskin, disempitkan rezekinya, tapi tidak beramal. Orang ini tertipu. Kenapa tertipu? Dia ditipu oleh dunia dan hartanya. Bayangkan, kalau seandainya dia dengan harta yang melimpah ruah tersebut, pada saat itu mati, hartanya milik siapa? Ahli waris. Hartanya milik ahli waris. Azan dulu? Ya, silahkan azan dulu.